Ya Allah, aku sudah sholat, aku rajin istighfar, kenapa nasibku begini terus ya Allah? Ya, ya Allah, terima kasih sudah mengingatkan hamba ya Allah. Hamba mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rerintik, selamat datang kembali di ruang cerita kita. Di momen yang penuh ampunan ini, kami segenap tim Rerintik ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan bagi sahabat semua yang menjalankan. Semoga ibadah puasa kita tahun ini membawa kedamaian hati dan menjadi jalan pembuka bagi segala doa yang selama ini terasa tertunda. Pernahkah Anda melihat atau mungkin merasakan sendiri? Ada orang yang lisannya tak pernah lepas dari kalimat istighfar, sholatnya tak pernah tertinggal satu waktu pun, tapi anehnya, hidupnya justru terasa makin sempit. Hutangnya terus menumpuk di mana-mana. Tubuhnya makin lelah, dan rezeki seolah berlari menjauh darinya. Keadaan menyedihkan itu terjadi bukan karena doanya yang kurang banyak, dan bukan pula karena Tuhan tidak mendengar, tapi karena ada satu kesalahan kecil di dalam hati yang selama ini tak pernah ia sadari. Tonton kisah ini sampai akhir, karena nanti kami akan membongkar rahasia besar di baliknya. Namun sebelum kita mulai menyelami kisah ini, bagi sahabat yang beragama Islam, mari kita tinggalkan sholawat di kolom komentar, agar sholawat ini kelak menjadi saksi kebaikan kita di akhirat. Silakan tulis juga di komentar, saya siap menerima rezeki dari Allah dalam bentuk apapun. Karena mungkin saja, ketika Anda menemukan video ini, itu adalah cara Allah mengetuk pintu rezeki Anda. Tarik napas perlahan dan bersyukurlah kepada Allah. Semoga semua yang sudah like dan subscribe channel ini selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan segera dilunaskan hutangnya. Amin. Kisah ini adalah tentang Sutiem, seorang perempuan tua berusia 65 tahun yang menghabiskan sisa umurnya di sebuah desa kecil di pinggiran Kediri. Fisiknya sudah menyiratkan kelelahan yang teramat panjang. Rambut di kepalanya sudah banyak memutih, badannya kurus, kering, dan langkah kakinya pun sudah sangat pelan. Kalau ia berdiri terlalu lama, pinggang dan lututnya pasti terasa sakit dan nyilu bukan main. Tangannya terasa kasar karena terlalu sering melakukan pekerjaan berat. Kukunya pendek tak terawat dan wajahnya selalu memancarkan gurat kelelahan. Meski hidupnya teramat berat, Sutiem adalah sosok yang jarang sekali terdengar mengeluh secara terang-terangan. Di usianya yang senja ini, ia hidup sebatang kara. Suami tercintanya sudah lama meninggal dunia meninggalkannya. Anak-anak kandungnya memang ada, tapi mereka sibuk dengan kerasnya hidup mereka masing-masing. Ada anak yang berbulan-bulan jarang pulang. Ada pula yang hanya mau pulang sesekali kalau kebetulan sedang ada perlu saja. Sutiem sadar diri, ia sudah tua. Ia merasa sangat sungkan dan tidak enak hati kalau harus merepotkan atau banyak meminta-minta kepada anak-anaknya. Rumah warisan yang ditempati Sutiem sangatlah kecil. Tidak bisa dibilang sangat jelek, tapi bangunannya sudah sangat rapuh dan tua. Cat tembok luarnya sudah banyak yang mengelupas termakan cuaca. Atap gentengnya pun sudah melorot dan bocor di banyak tempat. Kalau hujan deras turun mengguyur desa, Sutiem harus buru-buru menyiapkan banyak ember plastik dan baskom. Kalau sampai terlambat, lantai tanah rumahnya pasti akan basah tergenang air berlumpur. Saking seringnya atap itu bocor dari tahun ke tahun, Sutiem sampai hafal di luar kepala mana saja titik-titik air itu akan menetes. Setiap hari, Sutiem memiliki kebiasaan selalu bangun jauh sebelum waktu subuh tiba. Ia bangun bukan karena bersemangat menyambut pagi yang baru, tapi semata-mata karena tubuh tuanya memang sudah susah diajak tidur berlama-lama. Kalau jam sudah lewat tengah malam sedikit saja, matanya pasti sudah terbuka lebar. Ia akan duduk menyendiri di pinggir ranjang kayunya yang berderit nyaring. Tangan keriputnya kemudian akan meraba-raba, mencari sebuah tasbih kayu. Tasbih itu seakan sudah menjadi teman hidup satu-satunya. Tidak pernah jauh darinya, sejak ia membuka mata sampai ia mau tertidur lagi. Kalau orang luar memperhatikannya,
Sutiam ini terlihat persis seperti gambaran manusia yang hidupnya sudah pasrah total dan tidak pernah lepas dari istighfar. Dan memang begitulah kenyataannya sehari-hari. Sutiam selalu beristighfar tanpa putus. Entah itu saat ia sedang menyapu di rumah, saat berjalan kaki menyusuri jalan, saat duduk menunggu waktu sholat di musolah, bahkan saat sedang berdiri menunggu orang membayarkan upah cuciannya. Mulutnya selalu komat-kamit bergerak pelan melantunkan permohonan ampun, sementara jari-jarinya terus memutar butiran tasbih. Setelah azan berkumandang, Sutiam bergegas mengambil air wudhu lalu menunaikan sholat subuh. Begitu selesai sholat, ia tidak langsung beranjak pergi. Ia akan duduk bersimpuh berlama-lama di atas sajadahnya untuk kembali beristighfar. Bukan cuma sebentar, tapi sangat lama. Ia hitung jumlah zikirnya. Ia ulang-ulang terus. Dan ia selalu menambah lagi target bacaan hariannya. Di dalam kepalanya yang dipenuhi beban, ia sangat berharap bahwa mungkin kalau jumlah istighfarnya ditambah berkali lipat, himpitan ekonomi di hidupnya bisa sedikit melonggar. Tapi kenyataan pahit harus ia telan setiap hari. Hidup Sutiam tak kunjung longgar, melainkan tetap saja terasa sempit, mencekik, dan menyesakkan dada. Pagi itu, seperti biasa, Sutiam melangkah pelan menuju dapurnya yang kusang. Ia membuka tutup kaleng beras tempat ia menyimpan persediaan makanannya. Isinya tinggal tersisa sangat sedikit, bahkan tak sampai setengah kaleng. Ia terdiam sebentar menatap nanar dasar kaleng itu, lalu perlahan menutupnya kembali dengan pasrah. Tidak ada raut kaget atau panik di wajah keriputnya, karena pemandangan menyedihkan tentang kemiskinan itu sudah jadi makanan sehari-harinya. Ia kemudian menghidupkan tungku api, merebus air, dan membuat segelas teh tawar yang masih mengepul. Ia sengaja tidak menambahkan gula, bukan karena ia tidak suka rasa manis, tapi murni karena harga gula di pasar sedang mahal, dan ia harus menghemat uangnya. Teh tawar yang terasa hambar itu ia minum pelan-pelan sambil duduk termenung di kursi kayu tuanya. Saat sedang menghirup tehnya, matanya tanpa sengaja menatap lurus ke arah dinding dapur. Di dinding anyaman bambu itu, tergantung sebuah kalender usang yang halamannya dipenuhi banyak coretan spidol. Ada beberapa tanggal yang sengaja dilingkari besar-besar. Lingkaran-lingkaran itu bukanlah penanda hari penting, melainkan tanggal jatuh tempo hutang-hutangnya. Ya, Sutiam terjerat hutang di mana-mana. Ada hutang sembako ke warung, ada hutang ke tetangga sebelah rumah, dan ada juga cicilan pinjaman ke sebuah koperasi kecil di desanya. Jumlah keseluruhan hutang itu mungkin tidak seberapa nilainya bagi orang lain, tapi bagi Sutiam, angka-angka itu bagaikan sebuah gunung batu yang setiap hari menindas dadanya. Setiap kali matanya menatap kalender penuh coretan itu, dada Sutiam mendadak terasa teramat berat. Tapi ia tidak bisa membicarakan ketakutannya itu kepada siapapun. Ia hanya bisa menarik napas panjang yang terdengar lelah, lalu tertatih-tatih berdiri untuk keluar rumah, mulai mencari-cari pekerjaan kecil demi sesuap nasi. Orang-orang di kampung sebenarnya sangat tahu dan hafal betul kalau Mbah Sutiam itu adalah orang yang paling taat dan rajin ibadahnya. Kalau suara azan memanggil, ia pasti sudah jadi orang pertama yang datang ke musolah. Tapi diam-diam, orang-orang di kampung juga mulai menyadari satu hal yang terasa janggal. Nasib dan hidup Sutiam seolah tak pernah berubah sedikit pun. Ia tetap miskin papa, tetap dikejar hutang, badannya tetap sakit-sakitan, dan ia tetap menghabiskan malam-malamnya dalam kesepian. Dan tepat di titik kejanggalan inilah, sebuah masalah besar yang tak kasat mata mulai perlahan-lahan meracuni hatinya. Setiap sore hari, saat matahari mulai merendah memancarkan cahaya jingga, Sutiam melangkahkan kaki rentanya menuju musolah desa. Di sepanjang jalan tanah itu, matanya seringkali menangkap pemandangan yang bertolak belakang dengan nasibnya. Ia melihat ada tetangga yang baru membeli motor, rumah yang baru dicat ulang, hingga anak-anak kecil yang riang gembira membeli jajanan. Sutiam tidak pernah mengomel melihat itu semua. Tapi jauh di lubuk hatinya, ada sebuah perasaan sesak yang bergemuruh di dadanya. Perasaan yang dari hari ke hari terasa semakin berat menekan batinnya. Setibanya di musolah, Sutiam selalu mengambil tempat duduk di saf paling depan. Acara wiridan pun dimulai. Ia mengikuti semua bacaan doa dengan suara lirih. Istighfar, sholawat, dan doa-doa lainnya, semua ia lantunkan tanpa ada yang terlewat. Tapi entah mengapa, akhir-akhir ini pikirannya seringkali melayang jauh menembus dinding musolah. Saat bibirnya sibuk berzikir,
Ingatannya justru tertuju pada tumpukan hutang yang harus segera dibayar, dan persediaan berasnya yang tinggal segenggam. Setelah wiridan selesai, ibu-ibu jamaah biasanya duduk melingkar di serambi musola, memulai obrolan ringan. Ada seorang ibu yang bercerita bahwa anak sulungnya baru mendapat pekerjaan mapan. Ada pula yang bercerita barang dagangannya sedang laris manis. Sutiam hanya diam membisu mendengarkan. Tiba-tiba, salah satu ibu melirik ke arah Sutiam lalu berkata, "Mbah Sutiam ini ibadahnya rajin banget ya. Doanya pasti banyak. Sebentar lagi nasib dan hidupnya pasti berubah makin enak." Sutiam hanya memaksakan senyum tipis dan mengangguk sopan. Tapi di dalam hatinya, perkataan itu justru terasa menyayat. Ia sangat ingin menjawab bahwa kenyataannya tidaklah seindah bayangan mereka. Zikir ribuan kalinya belum juga bisa menebus setumpuk hutang di rumahnya. Ia pun pulang ke rumah dengan perasaan yang amat sangat lelah. Ia merasa seolah-olah sudah berpuluh-puluh tahun berjalan kaki. Tapi ternyata hanya berputar di tempat yang sama. Malam harinya, hujan turun dengan sangat deras mengguyur desa. Atap rumah Sutiam yang lapuk kembali menyerah dan bocor di mana-mana. Ember-ember plastik tua kembali dipasang di beberapa sudut ruangan. Sutiam duduk meringkuk di ruangan depan yang sengaja digelapkan untuk menghemat listrik. Tangannya memegang erat untayan tasbih. Kata istighfar tetap meluncur dari mulutnya. Tapi kali ini nadanya terdengar sangat berbeda. Tidak lagi setenang dan sedamai dulu. Ada nada tekanan di sana. Ada nada keputusasaan dan rasa terdesak yang amat sangat. Di tengah suara tetesan air hujan yang jatuh ke dalam ember, tok, tok, tok. Sutiam merasa ada sesuatu yang benar-benar mulai retak di dalam batinnya. Ia terus menambah jumlah istighfarnya hingga ribuan kali. Berpikir mungkin jumlahnya kurang banyak atau hatinya dinilai kurang ikhlas. Tapi anehnya, semakin keras ia menambah ibadahnya, beban hidupnya justru terasa semakin menekan. Keesokan paginya, tubuhnya terasa rontok, pinggangnya nyeri, dan lututnya berbunyi saat ia mencoba berdiri. Ia memaksakan diri keluar rumah mencari upah cucian dengan perut yang hanya diganjal air putih. Ia mengetuk pintu rumah tetangga langganannya, namun hanya disambut dengan penolakan halus. "Cuciannya lagi sedikit, Bah. Nanti saja ya," tolak tetangga itu. Sutia mengangguk dan pamit. Langkahnya gontai menunduk menatap tanah. Sesampainya di rumah, ia kembali duduk memutar tasbih dengan napas terengah-engah. Tepat di titik kelelahan itulah, pikirannya melayang pada kejadian beberapa tahun lalu. Saat itu, ada seorang ustaz yang datang mengisi pengajian di musola. Ustadz itu berkata, "Istighfar itu kunci pembuka pintu rezeki. Kalau rezeki seret, perbanyak istighfar." Sejak saat itulah Sutiam mati-matian mengejar jumlah zikir tanpa kenal lelah. Tapi siang itu, di usianya yang ke-65 tahun, Sutiam akhirnya tersadar akan sebuah kenyataan yang menampar batinnya. Selama bertahun-tahun ini, ia menyadari bahwa istighfarnya hanyalah sebuah kebiasaan yang kosong makna. Lisannya memang sangat fasih mengucap lafaz ampunan. Tangannya lincah memutar tasbih. Tapi hatinya sering berkelana memikirkan dunia. Seringkali ia beristighfar sambil otaknya sibuk menghitung hutang atau cemas memikirkan besok makan apa. Sutiam menyadari, zikirnya selama ini selalu bercampur aduk dengan rasa pamrih dan tuntutan egois kepada Tuhan. Istighfar ribuan kali yang ia lantunkan itu ternyata bukanlah bentuk pengakuan salah yang tulus dari seorang hamba, melainkan penuh dengan paksaan agar Tuhan segera mengubah nasib buruknya saat itu juga. Di dalam hatinya ia sering menggerutu, "Aku sudah sholat, aku rajin jamaah, kenapa nasibku begini terus?" Menyadari kelicikan hatinya sendiri, Sutiam merasa sangat malu dan ketakutan. Air mata penyesalan perlahan menggenang di pelupuk matanya yang keriput. Ia merasa ibadahnya selama ini tak ubahnya seperti proses tawar-menawar di pasar. Ia menyetor istighfar, lalu duduk sombong menunggu bayaran rezeki dari Tuhannya. Kesadaran akan betapa transaksional dan angkuhnya hati kecilnya itulah yang kini membuat napasnya terasa sesak. Di titik itu, Sutiam tahu, ia tidak bisa lagi melanjutkan ibadahnya dengan cara dan niat yang sama. Sebuah peperangan besar melawan egonya sendiri baru saja dimulai. Keesokan paginya, Sutiam terbangun dengan sebuah kejernihan baru di dalam benaknya. Udara subuh masih menggigit kulit keriputnya saat tangannya perlahan meraih tasbih kayu yang tergeletak di samping bantal.
ia mulai melantunkan istighfar. Namun kali ini, lafaz suci itu keluar dengan sangat pelan dan berhati-hati. 1 kali, 2 kali. Ia sengaja berhenti sebentar di setiap akhir kalimat, memejamkan matanya rapat-rapat, seakan ingin benar-benar menyadari dan menelan makna dari permohonan ampun yang baru saja ia ucapkan kepada Tuhannya. Setelah mengambil air wudhu dan menunaikan ibadah sholat subuh, Sutiem tidak langsung buru-buru memutar tasbih mengejar target jumlah bacaan. Ia memilih duduk terdiam mematung di atas sajadahnya. Di dalam keheningan batinnya, Sutiem sedang menelanjangi egonya sendiri. Ia mengakui sebuah dosa kesombongan, bahwa selama ini ia sering merasa dirinya adalah manusia paling sabar dan paling tertindas di kampung ini. Dan parahnya, perasaan menjadi korban itulah yang diam-diam membuatnya merasa sangat berhak menuntut limpahan rezeki dari Allah secara instan. Air matanya menetes tanpa suara membasahi pipi rentannya. Ia sungguh malu menyadari bahwa sifat buruk dan pamrih itu nyata bersarang menggerogoti amalannya. Sutiem kemudian mengusap air matanya dan melangkah perlahan masuk ke dapur sempitnya. Ia membuka tutup kaleng beras kesayangannya. Isinya hanya tersisa segenggam di dasar kaleng. Ajaibnya, kali ini tidak ada satu pun keluhan yang keluar dari bibirnya. Ia hanya dengan tenang menghidupkan tungku, merebus air hangat, lalu duduk meminumnya. Di dapur yang sepi itu, ia membulatkan tekad dan berjanji pada dirinya sendiri. Hari ini, ia sama sekali tidak akan mengeluh. Tidak di lisan, tidak pula di dalam hati. Siang harinya, kesabaran dan niat barunya itu membuahkan hasil kecil. Ia mendapat panggilan kerja untuk mencuci setumpuk pakaian kotor milik tetangga. Tangannya terasa perih dan keriput terendam air sabun. Pinggangnya serasa mau patah saat terus menunduk. Tapi ia sukses menutup rapat mulutnya agar tidak menggerutu. Saat tangannya sibuk mengucek baju, bibirnya terus melantunkan istighfar murni untuk menenangkan batin, bukan untuk menyuruh Tuhan mempercepat pekerjaannya. Selesai menjemur semua cucian, ia menerima lembaran uang receh dari majikannya. Nominalnya sangatlah kecil, jauh dari kata cukup. Tapi hari itu Sutiem menerimanya dengan perasaan yang luar biasa lapang. Ia membeli sedikit beras dan sepotong tempe, lalu pulang dengan hati yang merdeka. Sore harinya, Sutiem melangkahkan kaki menuju musola. Wiridan jamaah pun dimulai. Saat kalimat istighfar dibaca bersama-sama, Sutiem mengucapkannya dengan getaran perasaan yang sama sekali berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ia tidak lagi memejamkan mata untuk membayangkan tumpukan beras atau uang yang jatuh dari langit. Dalam setiap lafaznya, ia hanya mengakui dengan jujur di hadapan Tuhannya bahwa ia hanyalah hamba pendosa. Setelah wiridan selesai, seorang ibu jamaah duduk merapat di sampingnya dan mulai bercerita panjang lebar tentang kesulitannya, tentang anak lelakinya yang sedang sakit tak kunjung sembuh, dan tentang uang belanja yang dirasa pas-pasan. Biasanya, ego Sutiem akan langsung membatin nyinyir, membandingkan bahwa hidupnya jauh lebih melarat dan menderita. Tapi sore itu, pikiran kotor tersebut lenyap. Ia hanya mendengarkan keluh kesah temannya itu dengan tatapan teduh dan penuh empati. Namun, Allah selalu punya cara untuk memuji seberapa kuat keikhlasan hambanya. Ujian besar itu datang menyapanya di tengah malam. Telepon genggam jadul miliknya yang biasanya membisu seperti benda mati, tiba-tiba berdering nyaring memecah keheningan rumah. Panggilan itu berasal dari anak lelakinya yang merantau dan nyaris tidak pernah menghubunginya lagi. Dengan tangan bergetar, Sutiem menjawab panggilan itu. Di seberang sana, suara anaknya terdengar sangat terburu-buru, panik dan mendesak. Tanpa repot-repot menanyakan kabar ibunya yang sudah tua, anak itu langsung memberondong cerita soal hutang yang mengejarnya di tanah rantau dan menuntut kiriman uang malam itu juga. Darah Sutiem berdesir dingin. Uang hasil cuciannya yang tinggal beberapa lembar receh itu bahkan belum tentu cukup untuk makannya sendiri lusa nanti. Di masa lalu, dalam situasi seperti ini, Sutiem pasti akan langsung meledak, menangis menjerit meratapi nasib, dan mengutuk anaknya yang hanya ingat saat butuh uang. Hawa panas amarah mulai menjalar dari dada naik ke kepalanya. Tapi, tepat sebelum kata pertama keluar dari bibirnya,
ia teringat pada janji kecilnya pagi tadi. Dengan sekuat tenaga yang tersisa, Sutiem memejamkan mata kuat-kuat. Ia menelan kembali semua lahar amarah itu. Iya nak, ibu di rumah juga cuma punya sedikit pegangan hasil mencuci baju tadi siang. Nanti ibu kirim sebisanya ya, kamu yang sabar di sana. Jawab Sutiem dengan suara bergetar namun sangat tenang, tanpa ada nada membentak. Setelah telepon ditutup, Sutiem tidak langsung beranjak. Ia menyadari sepenuhnya bahwa ini adalah ujian nyata dari Tuhannya. Allah sedang menguji, apakah istighfarnya benar-benar telah mengubah hatinya, atau hanya sekedar ucapan kosong. Malam itu juga, ia menembus dinginnya angin malam, menuju sebuah warung agen untuk mengirimkan sebagian besar hasil keringatnya hari itu kepada anaknya. Sekembalinya ke rumah, ia menatap sisa uang receh di tangannya. Ada rasa takut kelaparan esok hari yang menyelinap masuk. Tapi ia menahan diri sekuat tenaga untuk tidak mengeluh sepatah kata pun. Ia menyerahkan urusan esok hari sepenuhnya kepada sang pemilik rezeki. Malam itu, Sutiem tertidur dengan perasaan campur aduk. Namun ia bangga karena telah memenangkan pertarungan terbesar melawan egonya sendiri. Keesokan paginya, setelah malam yang penuh ujian berat itu, Sutiem terbangun dengan kondisi badan yang agak lemas. Kurang tidur dan sisa uang yang menipis membuat tubuh rentanya kurang bergairah. Namun ajaibnya, pikiran dan batinnya terasa sangat terang benderang. Ia tidak dihantui penyesalan karena telah memberikan uang hasil keringatnya kepada sang anak. Ia segera mengambil air wudhu, menunaikan sholat subuh dengan sangat khusyuk, dan melantunkan istighfar panjang dengan penuh penghayatan, tanpa ada setitik pun rasa menuntut kepada Allah. Saat matahari mulai naik sepenggalah, terdengar suara ketukan keras di pintu rumah kayunya. Jantung Sutiem sempat berdegup kencang. Ia sangat mengenali suara langkah kaki dan cara mengetuk pintu itu. Itu adalah tetangga yang sama, yang dulu sering datang menagih hutang sembako kepadanya dengan nada tinggi dan wajah masam. Sutiem menarik napas panjang, bersiap menghadapi rentetan makian di pagi hari karena ia belum punya uang untuk membayar cicilan. Ia membuka pintu dengan senyum yang dipaksakan. Tapi sungguh di luar dugaannya, tetangga itu datang dengan raut wajah yang sangat jauh berbeda dari biasanya. Mata tetangga itu menatap wajah Sutiem yang kini terlihat lebih teduh dan pasrah. Dengan suara yang jauh lebih melunak dan tanpa amarah, tetangga itu berkata, "Mbah Sutiem, hutang yang kemarin-kemarin itu, Mbah, cicil pelan-pelan saja ya bayarnya. Mbah tidak usah terlalu terburu-buru dan memaksakan diri. Saya paham kondisi Mbah." Mendengar ucapan tak terduga yang bagaikan embun di musim kemarau itu, Sutiem terdiam mematung di ambang pintu. Ia hampir tidak percaya dengan pendengarannya sendiri. Ia hanya bisa menunduk dan mengangguk pelan, seraya mengucapkan terima kasih berulang kali, dengan suara bergetar menahan haru. Setelah tetangganya itu pergi, Sutiem kembali terduduk di kursi kayunya. Di masa lalu, kalau ada kejadian keberuntungan seperti ini, Sutiem pasti akan langsung besar kepala, kegirangan, dan menuntut lebih banyak lagi keajaiban besar dari Tuhan sebagai ganjaran zikirnya semalam. Tapi kali ini sungguh berbeda. Ia tidak melompat kegirangan. Ia hanya menerima kelonggaran waktu itu dengan penuh rasa syukur yang sangat mendalam, tanpa perlu bersikap berlebihan. Perubahan aura dan sikap Sutiem yang kini menjadi jauh lebih tenang dan ikhlas, perlahan-lahan mulai membuahkan hasil di lingkungan sekitarnya. Hari-hari berikutnya, saat ada pengumuman kerja bakti membersihkan lingkungan kampung, Sutiem membulatkan niat untuk ikut berpartisipasi. Ia tidak lagi mengurung diri di rumah meratapi nasib. Ia datang membantu sebisanya, sekedar menyapu daun kering atau merapikan sampah. Orang-orang kampung yang melihatnya, kini memperhatikannya dengan tatapan yang sepenuhnya berbeda. Bukan lagi tatapan iba atau cibiran, melainkan dengan pandangan hormat, karena melihat ketegaran seorang ibu tua. Siang harinya, saat sedang beristirahat di serambi musola, seorang ibu jamaah menghampirinya dan bercerita tentang sebuah lowongan pekerjaan kecil-kecilan. Ibu itu sedang mencari seseorang yang telaten untuk membantunya menjaga sang cucu balita selama beberapa jam dalam sehari. Sutiem mendengarkan tawaran itu dengan saksama. Matanya berbinar, ia merasa sangat tertarik. Ia bertanya seperlunya, tapi ia sama sekali tidak memohon-mohon, apalagi memelas agar diterima.
Melihat ketenangan dan kelembutan tutur kata Sutiem, ibu tersebut tersenyum mantap dan akhirnya mempercayakan cucunya ke dalam asuhan Sutiem. Upah yang ia terima dari menjaga anak itu memang tidaklah bernominal besar, tapi sifatnya pasti dan rutin setiap minggu. Melalui rutinitas baru ini, Sutiem mulai merasakan sebuah perubahan besar. Kini, setiap kali ia terbangun dari tidur, ia bangun dengan sebuah tujuan hidup yang jelas. Ia tidak lagi hanya duduk merenung berjam-jam menunggu belas kasihan. Namun, yang namanya roda kehidupan, ujian dari Sang Pencipta tentu tidak lantas berhenti begitu saja. Suatu hari, di saat hatinya mulai merasa aman dengan pekerjaan barunya, tubuh renta Sutiem kembali tumbang. Ia terserang demam yang cukup tinggi. Jangankan untuk berjalan ke rumah majikannya, untuk berdiri mengambil segelas air minum ke dapur saja, ia harus merayap berpegangan pada dinding. Di masa lalu, sakit seperti ini akan membuatnya panik, menangis, dan menggerutu karena takut dipecat. Tapi hari ini, Sutiem menghadapinya dengan cara yang sepenuhnya berbeda. Ia memejamkan mata dan terus melantunkan istighfar. Ia menitipkan pesan kepada majikannya, memohon izin untuk beristirahat. Setelah itu, ia benar-benar ikhlas beristirahat total, menyerahkan urusan rezekinya bulat-bulat kepada Allah. 3 hari kemudian saat badannya sudah bugar, Sutiem memberanikan diri kembali bekerja. Dan sungguh di luar dugaannya. Sang majikan menyambut kedatangannya dengan senyum lega, tanpa mempermasalahkan absensinya sama sekali. Malam harinya, Sutiem duduk bersantai di teras rumahnya yang gelap. Ia memegang tasbih kayunya dengan lembut. Ia merenung, menyadari bahwa hidupnya secara materi sebenarnya belum berubah terlalu jauh. Tumpukan hutangnya di kalender masih ada. Uang belanjanya masih terbatas, dan badannya pun masih sering sakit-sakitan. Tapi ada satu keajaiban besar. Semua beban hidup itu tidak lagi terasa mencekik leher dan menekan dadanya. Ia merasa sangat merdeka. Dan di saat hatinya benar-benar sudah merasa tenang inilah, Allah menyiapkan sebuah kejutan besar yang akan mengubah jalan hidupnya. Pagi itu, Sutiem terbangun dengan perasaan yang sungguh tidak biasa. Bukan karena ia tiba-tiba merasa sangat bahagia, bukan pula karena kesedihannya mendalam, melainkan seolah ada sebuah kesiapan mental yang sangat kuat mengendap di dalam dirinya. Tubuhnya memang masih terasa pegal-pegal sisa demam kemarin, tapi jiwanya terasa seringan kapas. Setelah mengambil air wudhu yang menyegarkan di pagi buta, ia menunaikan ibadah sholat subuh. Selesai mengucap salam, ia duduk bersimpu di atas sajadahnya lebih lama dari biasanya. Ia menatap ke arah lantai. Pikirannya terasa sangat tenang, namun juga waspada. Entah mengapa, ia merasa seakan-akan pusaran takdirnya sedang bersiap untuk berbelok ke arah yang baru, walau ia belum tahu pasti seperti apa bentuknya. Tangannya meraba tasbih kayu di sampingnya. Ia melantunkan istighfar pelan. Tidak ada lagi hitung-hitungan. Tidak ada lagi target ribuan kali yang harus dikejar dengan napas memburu. Ia hanya meresapi setiap lafaz ampunan itu dengan air mata yang menetes hangat di pipinya yang keriput. Hari itu, Sutiem bersiap melangkah keluar rumah untuk kembali bekerja menjaga cucu majikannya. Udara pagi desa terasa sangat sejuk menusuk tulang, dan jalanan tanah kampung masih lumayan sepi dari hiruk-pikuk warga. Di tengah perjalanannya menyusuri jalan setapak, dari arah yang berlawanan, ia berpapasan dengan Pak Budi, seorang kenalan lama yang sudah bertahun-tahun tidak ia jumpai. Pak Budi menghentikan langkahnya dan menyapa Sutiem dengan sangat ramah. Mereka pun berhenti sejenak untuk berbasa-basi di bawah pohon rindang pinggir jalan. Pak Budi menanyakan kabar dan keseharian Sutiem. Dengan nada yang sangat tenang, raut wajah teduh, dan diiringi senyuman, Sutiem menjawabnya dengan sopan dan singkat. Ia sama sekali tidak memancing belas kasihan, tidak mengeluhkan nasibnya yang miskin, dan tidak bercerita melebih-lebihkan kesusahannya, seolah ia orang paling menderita di dunia. Melihat sikap dan aura Sutiem yang begitu bersahaja dan menenangkan hati, Pak Budi terdiam sejenak. Ia menatap wajah ibu tua itu lekat-lekat, lalu mengangguk-angguk kagum. "Mbah Sutiem," ucap Pak Budi membuka percakapan yang lebih serius. "Saya ini kebetulan sedang kebingungan mencari orang yang bisa dipercaya." Pak Budi lalu bercerita bahwa ia sedang mencari seseorang untuk membantu menjaga dan mengelola sebuah warung sembako kecil di dekat pertigaan desa. Warung itu adalah peninggalan saudara kandungnya yang baru saja meninggal dunia secara mendadak. Keluarga almarhum sangat sibuk bekerja di kota dan sangat membutuhkan orang luar yang jujur
untuk memegang perputaran uang dan menjaga barang dagangan di sana. Pekerjaannya tidak berat kok, Mbah. Lebih banyak duduknya di balik meja. Paling cuma melayani pembeli yang datang, mencatat bon buku, dan sesekali membersihkan debu di rak etalase kaca. Lanjut Pak Budi. Ia kemudian tersenyum tipis dan menambahkan alasannya. Saya tiba-tiba teringat pada Mbah Sutiem. Saya sering sekali melihat Mbah selalu rajin jamaah di musola. Di mata saya, Mbah ini orangnya kelihatan sangat jujur, nerimo, dan sabar. Keluarga kami butuh orang yang tangannya dingin seperti Mbah. Mendengar tawaran emas yang datang sangat tiba-tiba itu, Sutiem terdiam mematung. Angin pagi berhembus pelan menyapu ujung kerudungnya yang sudah pudar. Jika ini terjadi di masa lalu, Sutiem pasti sudah melompat kegirangan. Ia pasti akan langsung mengucap syukur dengan suara sangat keras, menganggap ini sebagai keajaiban instan dari istighfar panjangnya. Dan pikirannya pasti sudah melayang jauh membayangkan bisa langsung melunasi hutang dan membeli perabotan baru. Tapi hari ini, Sutiem yang berdiri di hadapan Pak Budi adalah sosok yang telah banyak ditempa oleh pahitnya menuntut takdir. Ia tidak membiarkan hawa nafsunya mengambil alih. Ia menahan diri sedemikian rupa agar tidak terlalu cepat berharap tinggi kepada manusia. Dengan sangat tenang, ia hanya menanyakan hal-hal seperlunya saja. Tentang jam kerjanya, tugas utamanya, dan berapa upahnya. Ketika menyinggung soal upah, jumlah yang disebutkan oleh Pak Budi memang tidak akan membuat Sutiem menjadi orang kaya mendadak. Tapi bagi Sutiem, jumlah itu jauh lebih besar dari semua upah kerja serabutan mencuci baju yang biasa ia dapatkan selama bertahun-tahun ini. Dan yang terpenting, penghasilan itu sifatnya rutin setiap hari. Setelah mendengar penjelasan itu, Sutiem hanya mengangguk pelan. Ia tidak langsung mengiyakan dan memohon-mohon. Ia meminta izin kepada Pak Budi untuk memikirkannya terlebih dahulu, menimbang apakah fisik rentanya benar-benar sanggup duduk berjam-jam. Pak Budi tersenyum memaklumi sikap kehati-hatian Sutiem, lalu pamit undur diri. Sepanjang hari itu, sambil duduk mengawasi balita majikannya bermain, pikiran Sutiem sesekali kembali pada tawaran Pak Budi pagi tadi. Namun setiap kali bayangan tentang tumpukan uang atau lunasnya hutang melintas di kepalanya, ia segera meredamnya dengan istighfar di dalam hati. Ia terus menahan ego dan kebanggaannya. Keesokan harinya, setelah merasa yakin dan memohon petunjuk kepada Sang Pencipta, Sutiem mendatangi rumah Pak Budi. Ia menyatakan siap untuk mencoba pekerjaan itu, namun ia meminta agar diizinkan menjalani masa percobaan dulu selama beberapa hari. Pak Budi menyetujuinya dengan sangat senang hati, dan hari itu juga mengantar Sutiem ke warung kecil tersebut. Bangunan warung itu sangat sederhana, berdinding setengah tembok dan kayu kusam. Ada satu etalase kaca di depan, dan beberapa rak kayu berisi kebutuhan pokok masyarakat desa. Keluarga mendiang pemilik warung menyambut Sutiem dengan sangat baik dan menaruh harapan besar padanya. Sutiem pun mulai bekerja hari itu juga. Ia duduk tenang di kursi kayu di balik etalase, mengawasi warung, dan melayani pembeli yang datang 1-2 orang bergantian. Suasananya tidak seramai pasar, tapi cukup untuk membuat perputaran uang terus berjalan. Sutiem bekerja dengan sangat ikhlas. Ia tidak banyak bicara yang tidak perlu, tidak bergosip dengan ibu-ibu pembeli, dan sama sekali tidak mengeluh kelelahan. Jika ada pembeli yang sedikit ketus, ia melayaninya dengan sabar dan senyuman yang teduh. Jika ada yang menawar harga dengan sadis, ia menjawabnya dengan bahasa yang halus. Hari pertama bekerja itu berlalu tanpa hambatan berarti. Sore harinya, sebelum senja turun, keluarga pemilik warung memberikan uang upah hari pertamanya. Lembaran uang itu memang tidak seberapa tebal, tapi saat Sutiem menggenggamnya, rasanya sungguh sangat luar biasa. Uang itu ia dapatkan dengan keadaan hati yang sepenuhnya merdeka, tanpa ada tekanan batin sedikit pun. Sesampainya di dapur rumahnya yang gelap, Sutiem duduk dan membuka tutup kaleng beras tuanya. Isinya masih tinggal sedikit di dasar kaleng. Tapi malam ini, ia menatap kaleng itu dengan senyuman kecil di bibirnya. Bukan karena ia merasa hidupnya sudah terbebas dari kemiskinan, tapi karena di dalam hatinya, kini ada sebuah kepastian yang amat melegakan. Ia yakin esok hari, Allah masih menyayanginya lewat jalan rezeki yang tenang ini. Hari-hari dan minggu-minggu berikutnya berlalu membawa ritme kehidupan yang sama sekali baru bagi Sutiem. Pagi hari setelah menunaikan sholat subuh dan zikir paginya, ia memiliki arah langkah yang pasti.
Ia berjalan menuju warung sembako dengan hati yang ringan, tak lagi dibebani oleh awan gelap keputusasaan. Badannya yang sudah menua memang seringkali terasa pegal dan lelah setelah seharian duduk melayani pembeli, tapi itu adalah lelah yang sangat teratur dan menenangkan. Bukan lagi lelah batin yang dulu sering membuatnya luntang-lantung menyusuri jalanan desa tanpa arah yang jelas. Kehadiran Sutiem di warung itu pelan-pelan membawa perubahan yang nyata. Kejujurannya yang tanpa kompromi, tutur katanya yang lembut, dan kesabarannya menghadapi pembeli yang cerewet membuat warung kecil itu terasa sangat nyaman untuk disinggahi. Orang-orang kampung yang dulu hanya berani memandangnya dengan sebelah mata, kini mulai terbiasa melihat wajah teduh Sutiem di balik etalase kaca. Mereka menyapa dengan hangat, mengobrol sebentar saat berbelanja, dan Sutiem selalu menanggapinya dengan senyum tulus seperlunya, tanpa pernah terpancing untuk ikut bergosip, membicarakan keburukan orang lain. Tanpa Sutiem sadari, hubungannya dengan tetangga dan orang-orang di kampung berubah total. Bukan karena ia mendadak mengubah sikap luarnya secara dibuat-buat agar disukai, tapi murni karena hatinya yang kini jauh lebih ikhlas, telah memancarkan aura kesejukan bagi siapa saja yang berdekatan dengannya. Bahkan, ada beberapa ibu yang dulu sering mencibirnya, kini tanpa ragu menitipkan uang belanjaan atau menitipkan barang dagangan jajan pasar mereka di warung yang dijaga Sutiem, karena mereka tahu tangan ibu tua itu sangatlah jujur dan amanah. Suatu sore menjelang waktu maghrib, keluarga mendiang pemilik warung datang berkunjung untuk mengecek pembukuan. Melihat catatan yang sangat rapi dan barang dagangan yang tertata apik, sang pemilik warung tersenyum puas. Sebelum pulang, ia menyelipkan sebuah amplop berisi tambahan upah di luar gaji harian Sutiem. "Ini ada sedikit rezeki tambahan untuk Mbah Sutiem," ucap pemilik warung itu dengan lembut. "Kami sangat berterima kasih. Semenjak dijaga Mbah, warung ini tidak hanya laris, tapi suasananya jadi sangat tertib, bersih, dan pembeli pada betah. Berkah selalu ya Mbah." Sutiem menerima amplop kecil itu dengan tangan bergetar dan rasa syukur yang teramat dalam. Air matanya menetes pelan, namun ia tidak bersikap berlebihan. Malam itu saat ia duduk menyendiri di teras rumahnya yang gelap, memegang tasbih kayunya di bawah taburan bintang, ia kembali beristighfar. Ingatannya melayang pada masa-masa kelam bertahun-tahun lalu. Masa ketika ia menggunakan istighfar bagaikan sebuah palu untuk menekan hidup, untuk menuntut perubahan nasib secara instan kepada Tuhannya. Sekarang setiap butir tasbih yang ia putar dan setiap lafaz istighfar yang ia bisikkan terasa sungguh berbeda. Bukan lagi sebuah alat untuk menagih takdir, melainkan sebuah pengingat lembut bahwa ia hanyalah hamba yang sangat lemah, yang tugas utamanya hanyalah membersihkan hati, bukan mendikte sang pencipta. Kehidupan materi Sutiem memang tidak langsung berubah drastis menjadi konglomerat yang hidup bergelimang kemewahan. Namun jalan-jalan kecil nan indah mulai terbuka satu persatu. Berkat upah rutin harian dan bonus yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit, Sutiem akhirnya bisa mulai mencicil hutang-hutangnya. Kalender usang di dinding dapurnya yang dulu selalu membuatnya sesak napas, kini mulai dicoret satu persatu dengan spidol. Setiap coretan itu bukan sekedar tanda lunasnya sebuah nominal uang, melainkan medali dari perjuangannya berdamai dengan takdir. Suatu hari, sebuah kejadian luar biasa mengetuk pintu rumahnya. Tetangga yang dulu sangat dingin dan pernah menagih hutang sembako kepadanya dengan suara membentak, tiba-tiba datang berkunjung membawa sedikit bingkisan makanan. Tetangga itu duduk menunduk dan meminta maaf dari lubuk hatinya yang terdalam, karena dulu pernah menyakiti hati Sutiem dengan kata-kata kasarnya. Sutiem terdiam sebentar, menatap tetangganya itu dengan mata berkaca-kaca, lalu menerima permintaan maaf itu dengan senyuman yang sangat tenang. Ia sama sekali tidak mengungkit rasa sakit di masa lalu, dan tidak menyisakan setitik pun dendam di hatinya. Sutiem akhirnya menyadari satu rahasia kehidupan yang sangat berharga. Rezeki dari Allah tidak selalu datang sebagai jawaban besar yang turun sekaligus dari langit bagaikan durian runtuh. Rezeki seringkali datang sebagai rangkaian peristiwa kecil yang saling terhubung satu sama lain. Jika dulu hatinya masih penuh dengan tuntutan, amarah, dan rasa iri, mungkin matanya akan buta dan tidak akan pernah bisa melihat semua kebaikan kecil ini sebagai bentuk rezeki yang luar biasa. Bulan demi bulan berlalu, dan musim hujan kembali menyapa desa. Di masa lalu, musim hujan adalah musim penderitaan bagi Sutiem karena atap rumahnya yang selalu bocor di mana-mana. Namun suatu pagi yang cerah, keluarga pemilik warung tiba-tiba datang membawa serombongan tukang bangunan dan setumpuk material. Tanpa banyak bertanya,
Mereka langsung memperbaiki seluruh bagian atap rumah Sutiem yang bocor dan rapuh itu secara cuma-cuma. Biar Mbah Sutiem bisa istirahat dan sholat malam dengan tenang kalau hujan turun. Tidak perlu repot-repot angkat ember lagi, Mbah, kata majikannya dengan senyum tulus. Mendapat kebaikan yang datang bertubi-tubi itu, pertahanan Sutiem runtuh. Ia menangis terseduh-seduh menahan haru. Ia tak tahu harus membalas dengan kata-kata apa. Ia hanya bisa mengucapkan terima kasih berulang kali sambil menundukkan wajahnya dalam-dalam. Bahkan, anak-anak kandungnya di tanah rantau pun kini mulai lebih sering menelpon dan menanyakan kabarnya. Bukan karena mereka tahu ibunya kini punya uang, tapi karena mereka merasakan sendiri perubahan nada bicara ibunya. Suara Sutiem tak lagi berisi keluhan dan ratapan, melainkan doa-doa tulus dan ketegaran seorang ibu yang sangat menenangkan hati anak-anaknya. Suatu sore yang syahdu, Sutiem duduk berdiam diri di dalam musola setelah seluruh jamaah pulang. Tangannya erat memegang butiran tasbih kesayangannya. Ia melantunkan istighfar dengan mata terpejam. Di titik hening itulah, perjalanan spiritualnya mencapai puncaknya. Sutiem akhirnya sadar seutuhnya. Selama ini, bukan lafaz istighfarnya yang salah, tapi caranya menggunakan ibadah itulah yang keliru. Ketika ia akhirnya benar-benar belajar untuk berhenti menuntut, roda kehidupannya justru mulai bergerak maju dengan indahnya. Ketika ia berhenti merasa menjadi manusia yang paling menderita di dunia, jalan keluar justru dibukakan lebar-lebar. Dan ketika ia berhenti membandingkan nasibnya dengan kemewahan orang lain, pintu rezeki datang menghampirinya dari arah yang sama sekali tidak pernah ia duga. Di usianya yang menginjak 65 tahun, Sutiem memiliki ketenangan batin yang tak ternilai harganya, keteraturan hidup yang menenteramkan, harga diri yang terjaga, dan yang paling penting, ia tidak pernah lagi merasa diabaikan oleh Allah. Sutiem mengerti, rezeki sejati bukanlah melulu soal tumpukan uang di bawah kasur, melainkan tentang bagaimana kita bisa menjalani kerasnya ujian hidup ini, tanpa ada beban kebencian dan tuntutan di dalam sanubari. Istighfar bukanlah mantra sihir ajaib untuk memaksa hidup agar berubah cepat sesuai keinginan ego kita. Istighfar adalah jalan panjang nan sunyi untuk membersihkan hati kita yang kotor, meluaskan kesabaran, agar kelak kita selalu pantas dan siap tersenyum menerima apapun bentuk rezeki dan ketetapan yang Allah gariskan untuk kita. Sahabat Rerintik, acap kali kita merasa sudah menjadi hamba yang paling rajin beribadah siang dan malam. Namun tanpa sadar, di dalam hati kecil kita, masih tertanam rapat berbagai tuntutan dan paksaan kepada Sang Pencipta. Banyak di antara kita yang rajin berdoa sambil berurai air mata, menengadahkan tangan meminta kekayaan, namun sikap, prasangka buruk, dan keluh kesah kita tak pernah mau kita ubah. Kisah Mbah Sutiem mengajarkan kita sebuah realita yang indah. Saat sikap dan keikhlasan kita di dunia ini berubah menjadi lebih baik, maka cara kita memandang persoalan pun akan ikut berubah. Dan saat cara berpikir kita berubah, yakinlah, jalan hidup kita pasti akan diarahkan oleh Allah menuju takdir yang jauh lebih terang. Rezeki dari langit tidak melulu jatuh dalam bentuk lembaran uang yang melimpah ruah. Kadang ia datang menyapa kita sebagai sebuah ketenangan jiwa di tengah badai. Kadang datang sebagai rasa saling percaya dari orang-orang di sekitar kita, kesehatan yang terjaga, dan kadang datang sebagai jalan keluar kecil yang terus terbuka satu persatu di saat kita hampir menyerah. Jika Anda merasa kisah perjalanan Mbah Sutiem ini begitu dekat dengan apa yang sedang Anda alami saat ini, atau jika Anda pernah berada di titik terendah seperti beliau, kami sangat berharap Anda berkenan membagikan pengalaman, hikmah, dan doa Anda di kolom komentar. Mari kita jadikan tempat ini sebagai ruang untuk saling menguatkan satu sama lain. Mari tinggalkan sholawat agar lisan kita senantiasa basah dengan kebaikan. Jangan lupa tekan tombol like jika cerita ini berhasil menyentuh relung hati Anda. Dan subscribe channel Rerintik agar sahabat semua tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah berikutnya, yang insya Allah senantiasa hadir menjadi pengingat sekaligus penguat hati kita dalam mengarungi kerasnya kehidupan. Sekali lagi, segenap tim Rerintik mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semoga puasa kita bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga menahan ego dan keluh kesah, serta menjadikan kita pribadi yang jauh lebih ikhlas dan bersyukur atas apapun ketetapannya. Terima kasih sudah meluangkan waktu berharga Anda untuk menyimak kisah ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.